dukungan Kiai Imad ke Pak Ganjar, yo ndak masalah, itu haknya beliau. Kemudian Pak Ganjar sowan ke Habib Syekh, yo ndak masalah, emang masalah kan ndak. Iya. Tapi mungkin karena ini kaitannya dengan Pak Ganjar mulu, nanti saya dikira pendukungnya Mas Ganjar. Ada yang sudah berkata seperti itu, kalau saya itu channel yang menampilkan saya termasuk channel jenengan dikira channel-channel yang mendukung 03. Ya enggak masalah, karena saya sering berbicara tentang Pak Ganjar. Satu, kedua, besok ini saya ada undangan untuk menghadiri deklarasi dukungan terhadap pasangan 01 Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan insya Allah saya datang. Iya, dan teman saya yang akrab banget sama saya tiap hari di sini ngopi bareng itu tim sukses dari Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran ya. Ya masalahnya apa kan, enggak masalah. Kalau jenengan tanya masalah ya enggak masalah. Tetapi ada beberapa catatan di sini, karena kemarin saya bilang kedatangan Kiai Imad ke Pak Ganjar itu kaitannya erat dengan masalah tesis Kiai Imad yang membicarakan tentang masalah nasab habaib. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan kedatangan Pak Ganjar ke Habib Syekh, nah mungkin kan banyak yang tanya. Bahkan kemarin saya juga lihat videonya Mas TIJ Tengku Iqbal Johar yang dari Aceh itu, seolah-olah mengopinikan bahwa kedatangan Kiai Imad dan kawan-kawan ke Pak Ganjar itu hancur lebur gara-gara sowannya Mas Ganjar ke Habib Syekh. Nah, ini juga logika yang ngawur menurut saya. Ini logika yang disampaikan oleh siapa? Mamas TIJ. Ya kenapa? Karena sampai sekarang ternyata masih banyak yang yang belum paham ataupun yang gagal paham kaitannya dengan masalah nasab ini. Kembali lagi ke masalah nasab, karena saya itu kan salah satu orang yang ingin diakui santrinya Gus Abbas dan banyak tampil mendukung juga Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia. Jadi ya wajar kalau apapun yang kita bahas terkait masalah Pilpres ini tidak akan lepas dari masalah Laskar Sabilillah dan Perjuangan Wali Songo Indonesia. Sekali lagi di sini saya tegaskan bahwa orang yang tidak mempercayai habaib sebagai dzurriyyatun Nabi itu bukan berarti menghina habaib. Orang yang tidak mempercayai habaib sebagai dzurriyyatun Nabi bukan berarti tidak mengakui adanya dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di Indonesia. Itu yang perlu dicatat, karena masih banyak yang gagal paham. Orang yang meyakini bahwa habaib bukan dzurriyyatun Nabi itu tidak membenci habaib, ya. Makanya kemarin saya bilang bahwa hakikatnya semua manusia adalah waliullah, itu juga berawal dari saya melihat fenomena masalah nasab ini. Ada beberapa hal yang tidak enak saya dengar dan tidak enak dipandang. Satu, masalah kewalian itu memang ada yang mengklaim bahwa hanya merekalah yang berhak menjadi waliullah, ya kan? Bahkan banyak beberapa kasus pemalsuan makam dan masalah makam lah khususnya. Selain ada unsur sejarah juga masalah waliullah. Nah, itu juga menjadi salah satu motif saya mengatakan semua manusia adalah wali. Artinya kaitannya dengan kedatangan Pak Ganjar Pranowo ke Habib Syekh itu, kalau menurut kacamata saya itu menunjukkan bahwa siapapun berhak untuk disowani oleh siapapun. Habaib juga boleh
bisa mendukung siapapun, bisa ada yang di 01, ada yang di 02, kayak Habib Lutfi bin Yahya kan juga mendukung siapa, Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Kemudian misalkan Habib Syekh mau mendukung Pak Ganjar, ya apa masalahnya, kan enggak masalah. Kemudian apa namanya ya, ini juga diartikan bahwa seluruh warga Indonesia, walaupun ada yang mengatakan imigran dari manapun, yang saat ini sudah berdomisili di Indonesia, sudah sah menjadi warga Indonesia, berhak untuk ikut andil dalam membangun apa namanya ya, lewat pilihan-pilihan mereka terkait masalah pilihan presiden tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan apa? Maret ya? Maret. Kayaknya Maret. Maret tuh. Maret. Nah itu, misalkan habaib berhak menjadi wali, orang Jawa pun yang pesek-pesek juga berhak menjadi waliullah. Orang-orang Nusantara, zuriyahnya para wali songo, zuriyahnya para kiai, berhak menjadi waliullah. Habaib juga berhak menjadi waliullah, semuanya berhak. Nah, artinya juga bahwa kedatangan Kiai Imad ke Pak Ganjar, kedatangan Pak Ganjar ke Habib Syekh, itu menurut kacamata saya seperti itu tadi yang saya sampaikan, dan juga justru akan seharusnya jangan dimaknai yang negatif, tapi malah positif, di mana ini akan menimbulkan apa namanya ya, persatuan, bahwa sebenarnya orang yang cinta habaib, orang yang tidak setuju bahwa habaib dzurriyyatun nabi itu semuanya makhluknya Gusti Allah yang punya hak yang sama, yang punya hak untuk dihormati, yang punya hak untuk menghormati yang lain. Allah sendiri memuliakan anak cucunya Nabi Adam, siapapun dia, baik keturunan Jawa, keturunan Yaman, keturunan Yahudi, bahkan keturunan siapapun lah, berhak untuk dihormati. Walaqad karramna bani Adam, sungguh Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Kok kenapa anak cucu Adam dimuliakan oleh Allah, sementara sesama anak cucu Adam saling menghina? Wah, imigran Yaman, orang keturunan Yahudi dan seterusnya, orang-orang Yahudi pun berhak dekat dengan Allah. Apalagi orang-orang Yaman, orang Jawa, hidungnya pesek, hidungnya kulitnya hitam, tubuhnya pendek, kok mengaku-ngaku sebagai zuriyah Rasulullah. Misalkan yang berhak menjadi zuriyah Rasulullah adalah saya. Nah itu yang dilawan oleh Laskar Sabilillah. Laskar Sabilillah bergeraknya di situ. Tetapi ingat bahwa pergerakan Laskar Sabilillah, perjuangan Wali Songo Indonesia itu bukan hanya mempermasalahkan habaib yang mengklaim dirinya sebagai dzurriyyatun nabi dan tak mampu membuktikan. Bukan hanya itu saja, tetapi juga tidak membenarkan siapapun ya, walaupun bukan dari habaib, dari orang Jawa misalkan, mengatakan saya adalah dzurriyyah Rasulullah misalkan, dan kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Nah itu yang akan diluruskan oleh kiai-kiai kita yang berada di PWI, Perjuangan Wali Songo, termasuk Gus Abbas, Kiai Fuad, Kiai Imad, Kiai Nur Ihya, dan yang lain-lain. Itu Mas Hendra. Jadi kedatangan Kiai Imad ke Mas Ganjar mendukung, malah Kiai Mas Ganjarnya, Pak Ganjar Pranowonya malah sowan ke Habib Syekh, itu bukan masalah, bukan masalah yang harus diributkan. Kalau ada orang yang memframing ataupun menggiring isu-isu itu ke sesuatu yang negatif, ya monggo mawon, itu hak mereka kan. Itu hak mereka mau. Wah, Pak Kiai Imad hancur lebur dengan kedatangan Pak Ganjar ke Habib Syekh misalkan. Ini bukan sesederhana seperti itu, tidak. Hanya hikmah yang ada di dalam kejadian ini, kedatangan Kiai Imad, Gus Fuad, dan kiai yang lain ke Pak Ganjar untuk mendukung. Kemudian Pak Ganjar sowan ke Habib Syekh,
itu jangan diartikan yang negatif. Semuanya insya Allah positif apabila kita menyikapinya tidak dengan unsur kebencian, karena membenci sesama manusia itu memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu Mas Hendra, ada lagi yang bisa dilanjutkan? Ya mungkin cukup ya Ted, karena durasi juga udah semakin mepet. Dan terima kasih penjelasannya sama Gus Waib, sangat lebar, panjang dan jelas. Dan kesimpulannya adalah ternyata itu hak mereka, berhak para presiden mau sowan ke siapa saja, kemana saja itu bebas, nggak ada masalah ya Ted ya. No problem ya. Jadi itu kesimpulannya. Saya akhiri. Terima kasih kepada rekan-rekan atau teman-teman penonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.